Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita berada di pekan pertama di tahun baru. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam sekaligus nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan diikuti dengan rutinitas kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat dan langkah kita ini mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi barakati fi darain amin. Babul hati ala du'ai wa istighfari fi nisbi tsani min kulli lailatin. Bab menjelaskan tentang anjuran berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan malam, di setiap malamnya. Para hadirin jamaah ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan mengenai tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini sedikit banyaknya kita akan membahas mengenai tentang anjuran berdoa. Dalam ajaran agama kita, hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita mau tidur, bangun tidur, makan, minum, masuk kamar mandi, bahkan kemarin pergantian tahun itu juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang tahun baru itu, khususnya tahun baru Masehi, tidak ada asalnya dari Rasulullah. Yang ada ketika pergantian tahun itu ada doa akhir tahun dan awal tahun. Itu biasanya diajarkan oleh para ulama-ulama kita apabila terjadi pergantian tahun Hijriah. Tapi kalau tahun Masehi memang tidak ada syariat baik yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun ulama-ulama salafus saleh kita. Namun demikian, alangkah baiknya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan salah satu media dan fasilitas kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Karena doa pada hakikatnya adalah doa wal ibadah. Doa adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua, nggak ada yang namanya orang lepas dari doa. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya adalah manusia ini berdoa kepada Allah, tujuannya adalah sebagai sarana kita dalam berinteraksi kepada Allah. Kita dengan sesama manusia kalau sering ngobrol, sering bercanda, ya itu kan akan ada rasa komunikasi yang baik. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara komunikasi kita? Salah satunya adalah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun doa yang kita panjatkan ada waktu-waktu yang sangat spesial, Pak. Namanya waktu ijabah, waktu di mana doa kita potensi besar dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Kemarin tanggal 1 bulan Rajab. Sampai dikatakan khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Ada 5 malam yang apabila manusia berdoa kepada Allah tidak akan ditolak doanya. Kapan itu? Pada malam tanggal 1 Rajab. Kira-kira kemarin kita doa apa kan? Doa. Menghidupkan malam 1 Rajab apa enggak? Minimal bagaimana Ustaz menghidupkannya? Menghidupkannya bisa kita berjamaah, subuh berjamaah. Itu sudah batas minimal. Kita menghidupkan malam-malam di mana apabila kita berdoa, potensi besar doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi? Besok malam Nisfu Sa'ban. Usahakan besok malam Nisfu Sa'ban, kalau nggak ada kegiatan yang benar-benar menyibukkan kita kumpul di musola, kita kumpul di masjid, ya kita baca surah Yasin. Disitulah apabila berdoa, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan lagi? Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Nah, usahakan itu juga kita hidupkan malam-malam tersebut. Jangan Idul Fitri yang kita hidupkan bukan masjid musola,
pasar malam Idul Fitri. Malam Idul Adha kemana kita? Jadi kami. Ya, kondisi demikian yang jadi masalah. Yang penting ada waktu-waktu yang setidaknya 5 atau 10 menit lah kita di situ berdoa kepada Allah. Hubungan kita kepada sama manusia jalan, hubungan kita kepada Allah pun demikian. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifatnya tahunan Bang. Malam 1 Rajab kemarin, besok malam nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu sifatnya tahunan. Di mana waktu-waktu itu peluang besar buat kita berdoa. Ada sifatnya adalah mingguan. Kapan itu? Malam Jumat. Gitu. Malam Jumat jangan mendorong kafir mulu. Malam Jumat ada di mana waktu itu Allah berikan spesial untuk kita sebagai hamba-hambanya. Makanya dikatakan Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari-hari dalam satu minggu, di mana pada hari itu peluang besar Allah akan mengijabah ketika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama mengatakan, qala Ibnu Allad, berkata Ibnu Allad, ihtajja bi hadzal hadis min fadil lail ala nahar, mengambil dalil ulama dengan hadis tersebut dari keutamaan malam di atas siang. Jadi antara waktu siang dengan waktu malam mana lebih utama berdoa? Waktu malam, Pak. Kenapa di waktu malam? Waktu malam itulah Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya. Li'anna kulla lailatin fiha sa'atul ijabah. Karena setiap malam ada waktu ijabah. Waktu di mana Allah akan memperkenankan doa-doa kita. Wa zalika fin nahari laisa illa fi yaumil jum'ah faqat. Dan itu semua tidak ada di waktu siang kecuali di hari Jumat. Ini keutamaan hari Jumat, di mana di hari Jumat bukan hanya malamnya yang mulia, tapi di waktu siangnya pun demikian. Makanya di hari Jumat perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi besok nih, di akhir bulan Rajab itu ulama seringkali melakukan tajribah. Tajribah itu melakukan sebuah eksperimen, sebuah percobaan, dan bukan hanya ketika satu Rajab, berulang-ulang kali ketika masuk di bulan Rajab, khususnya di Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib sedang khutbah, duduk di antara dua khutbah, kita dianjurkan untuk membaca kalimat Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Karena Nabi kita Muhammad SAW namanya ada dua. Pertama namanya Ahmad, Allah berikan ketika di langit. Yang kedua namanya Muhammad ketika Allah berikan di bumi. Ulama melakukan sebuah tajribah, percobaan dan eksperimen, bukan hanya satu aja, beberapa kali aja. Dia doanya gimana? Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sebanyak 35 kali. Di situ dikatakan bahwasanya siapa saja yang membaca demikian di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib itu sedang khutbah, duduk di antara dua khutbah, la yanqati darahim fitil kasanah, duitnya nggak habis di tahun depan. Masya Allah. Ini salah satu doa yang mana bertepatan di saatul ijabah. Cuman ada di bulan apa? Di bulan Rajab, Pak. Ya, Jumat terakhir di bulan Rajab. Jadi kalau khatib yang rada paham besok kemana di akhir Rajab itu duduk di antara dua khutbahnya rada apa? Rada lamaan. Ya paling juga durasinya nggak sampai 5 menit. Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apa kata ulama? La tanqati darahim bitil kahadisana. Tidak akan habis kita di tahun itu. Itu salah satu yang memang dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Apalagi di bulan Rajab ini kita disuruh banyak berdoa kepada Allah untuk minta ampun, karena Rajab ini dinamakan apa? Syahrullah, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dianjurkan banyak membaca istighfar. Salah satunya apa? Salah satu kita baca tadi, kata ulama, man istaghfarullah
Orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil asyi wal ghadad, di waktu sore dan waktu pagi. Dia baca apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya sab'ina maratan, sebanyak 70 kali. Lam tamassan naru laujinan, kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu dibaca berapa kali, Pak? 70 kali. Kalau ingat kita kita baca 70 kali, itu salah satu doa yang mana siapa saja melazimkan demikian, Allah akan haramkan kulitnya terkena api neraka. Itu salah satu ikhtiar dan doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini apalagi kita memasuki tahun baru, maka tahun-tahun yang sudah itulah dengan banyak mengucapkan istighfar. Keutamaannya banyak, Pak. Istighfar itu berdoa kepada Allah sangat banyak sekali. Di antaranya Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan musibah, bala dan bencana ketika masih ada Rasulullah. Di zaman sekarang Nabi masih ada apa enggak? Udah nggak ada. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita? Tentunya banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Walaupun sholawat itu diajarkan besok nih di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Ayat yang sering kita baca dan kita dengar, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya 3 bulan ini mulia apa nih? Rajab adanya di mana mulianya? Di awal. Sya'ban mulianya ada di tengah. Ramadan mulianya ada di ujung, di akhir. Rajab adanya di malam pertama. Sya'ban adanya di malam pertengahan. Ramadan mulianya ada di malam terakhir. Nah, ini yang memang menjadi bulan yang amat Allah Ta'ala muliakan. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan banyak membaca istighfar. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan membaca sholawat. Di bulan Ramadan banyak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan di awal-awal dong, Pak, kita senang Ramadan. Sekarang aja kita ngarepin bulan apa? Bulan Ramadan kapan dia puasa ya? Dan puasa diharapin Lebaran. Kapan kita Lebaran ya? Dan Ramadan itu justru Allah berikan kemuliaan, ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Adanya di mana? Di akhir. Makanya kalau nanti masuk bulan Ramadan, jangan seminggu pertama doang kita rajin, Pak. Ibaratnya kayak beduk tuh. Beduk itu depannya rapat, tengahnya kosong, belakangnya bolong. Ada umat Islam gitu tuh. Dan masuk bulan Ramadan, minggu pertama doang tuh musola masuk pada penuh jamaah. Minggu pertengahan aja udah mulai sedikit mengalami kemajuan tuh. Akhir aja ya cuma laki-laki tuh udah sholat. Nah, ini usahakan di Ramadan itu mulianya dari tidak. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya mingguan. Nah, hadis berikutnya Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kami riwayatkan dalam kitab dua Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir." Allah turun setiap malam ke langit dunia sampai di sepertiga malam terakhir. Nah, ini perlu saya garis bawahi, ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang perlu ada pentakwilan. Nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita baca, hanya sekedar terjemah saja, Pak. Dikatakan yanzilu rabbuna, Allah itu turun. Maksud turun ini bukan dari atas ke bawah, karena yang namanya Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda kepada kita sebagai makhluknya. Namanya dalam akidah sifat 20 mukhalafatul
lil hawadisi, kita berbeda kepada makhluknya. Apa yang dimaksud dengan turun? Turun ini tidak semua kata turun dari atas ke bawah. Contoh, Pak Jokowi turun dari bangku kepresidenannya, kira-kira turun nggak tuh dari atas ke bawah? Enggak. Pak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak RT turun dari jabatan dan kekuasaannya, kira-kira dari atas ke bawah nggak? Enggak. Ya, tapi bahasa yang digunakan apa? Turun. Begitu kalau dalam hadis, Allah turun di setiap malam. Maksudnya bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah turun di setiap malam. Bila tadi saya sampaikan, ketika kita berdoa, ada waktu ijabah sifatnya tahunan, ada waktu ijabah sifatnya mingguan. Ada satu lagi kita baca, Allah menurunkan rahmatnya kulla lailatin ila samai dunia. Allah turunkan rahmatnya setiap malam ke langit dunia. Nah, jadi kalau kita mau berdoa, doanya kita di sepertiga malam. Itu namanya saatul ijabah. Waktu-waktu di mana potensi besar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man yad'uni fa astajib lahu. Orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah doanya. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah di sepertiga malam, doanya pasti dijawab, Pak. Jadi kalau kita mau lebih sukses dibandingkan orang lain, kehidupan kita mau lebih baik dibandingkan orang lain, di sepertiga malam disuruh ngapain? Doa. Kita kira-kira sepertiga malam bangun apa kagak? Bangun. Kalau bangun ngapain? Kencing doang kita. Minimal kita sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Itu insya Allah ketika kita melambaikan tangan kita ke atas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita lebih besar diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man yas'aluni fa'u'tiya lahu. Orang yang minta kepadaku, aku akan berikan. Jadi siapapun yang minta kepada Allah, kita minta apa kira-kira? Kita kalau disuruh minta, kita apa kira-kira? Sehat. Tapi itu banyak. Sama kita sholat, Pak. Habis sholat kita baca istighfar, kita baca tasbih, kita baca zikir dan seterusnya. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan mau minta apa aja boleh. Enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi di akhir doa kita pasti ditutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu berlaku buat doa apa aja tuh? Doa habis sholat kayak gitu, doa tahlilan kayak gitu. Bahkan orang yang melakukan tawaf, ini kalau Ka'bah, orang itu mulai tawaf dari Hajar Aswad melihat pintu hijau, dia. Orang tahu melihat apa? Pintu hijau ya, lampu hijau. Ya. Dia baca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis itu dia doa apapun, dia rukun, dia mati, ditutup dengan apa? Doa sama jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang sedang tawaf, orang yang habis sholat, silakan mau minta apapun boleh. Minta duit yang banyak, minta kesehatan, minta lagi, minta bini, minta pekerjaan yang lain. Ya semuanya boleh. Tapi semua itu dibatasi dengan satu. Silakan kamu mau berdoa apapun, pasti nanti dibatasi dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu? Minta selamat dari dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kami baik, dunia kami selamat, dunia kami aman. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga demikian, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah dari neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala batasi. Ketika permintaan kita dan keinginan kita banyak, tapi dibatasi dengan kalimat doa sabu jagat. Artinya apa? Semuanya itu minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, rezeki kita ada. Selamat di dunia, kerjaan kita enak.
Selamat di dunia, usaha kita lancar. Selamat di dunia, bini kita nama makanya dapat istri dan seterusnya. Selamat di akhirat, ibadah kita minta diterima oleh Allah. Amal ganjaran yang kita lakukan berharap dapat pahala dari Allah. Wa qina adzabannar, kita minta untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Itu pasti kita doa demikian, Pak. Nah, disinilah bahwasanya orang berdoa itu dianjurkan demikian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, orang yang berdoa kepada Allah itu pada hakikatnya nggak tahu tentang apa, nggak tahu apa yang akan terjadi, Pak. Kalau kita tahu sesuatu yang akan terjadi pada hari, pada bulan dan tahun berikutnya, orang nggak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa minta rezeki karena kita nggak tahu besok dapat rezeki apa enggak. Kita berdoa minta panjang umur, kita nggak tahu besok umur kita panjang apa enggak. Kita minta kepada Allah, minta apa lagi? Ya, minta kendaraan, minta rumah dan seterusnya. Kita nggak tahu ke depan itu kita punya apa enggak. Nah, disitulah karena kita nggak tahu dan hari-hari selanjutnya adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah supaya mengikis kesombongan orang, Pak. Orang itu kalau usaha saja nggak ada doanya, itu orang apa? Orang sombong. Orang doa-doa nggak ada usahanya, bohong banget. Doa-doa usaha enggak. Ya, jadi dua hal ini harus seimbang. Nah, sekarang mau harus balance tuh antara doa dan usaha. Kita menjadi orang yang mungkin merasa cukup, kerjaan kita lumayan enak, rezeki kita lumayan baik. Karena ada apa? Ada usaha yang kita lakukan diiringi dengan doa. Kalau orang cuma usaha doang, sukses karena jerih payah dia bisa menjadi orang besar karena atas kerja keras dia, nanti orang itu sombong. Orang itu aku takabur, maka takabur dari kata takabur, merasa besar dirinya, Pak. Makanya sering saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada sombong, namanya takabur. Satu lagi apa namanya? Nama ujub. Apa ujub? Membanggakan diri kita. Ya, kalau bahasa sekarang apa namanya? Bahasa orang kampung kita. Nganggur murah. Kalau ngomong sama orang lain aja, ngomong sama teman, ngomong sama orang lain, selalu ngomong dirinya malu. Dirinya begini, orangnya begini dan seterusnya. Itu namanya ujub. Tapi kalau takabur, menganggap dirinya itu besar dan orang lain semua kecil, itu namanya takabur. Maka oleh karena itu, kalau orang hanya sekedar usaha tanpa melibatkan Allah dalam hal kita ini melakukan segala sesuatu, itu orang nanti akan memiliki rasa sombong. Begitu sebaliknya, orang doa, mimpi, angan-angan tinggi, itu nggak akan terwujud. Bahkan Sayyidina Umar pernah ngomongin orangnya cuma duduk di mana? Di masjid itu sama di musola. Duduk di masjid doang, dia berdoa kepada Allah. Apa kata Sayyidina Umar? La yaqudu rajul wa yaqulu Allahumma rzuqni wa ulima anna as-sama' la tudhiru zahaban wa la fiddatan. Kata Sayyidina Umar, janganlah seorang laki-laki itu hanya duduk diam doang di masjid di musola. Kemudian dia ngomong apa? Allahumma rzuqni wa ulima, dan dia tahu anna sama la tudhiru zahaban wa la fiddatan. Langit nggak mungkin nurunin emas dan perak. Langit nggak mungkin nurunin apa? Duit mah. Makanya disuruh apa? Disuruh usaha. Maka inilah keimanan kita. Pertama, usaha. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijalankan, maka orang itu akan merasa baik, ya, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Jadi itu penting, usaha, ikhtiar dan tawakal. Sisanya kita serahkan ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita doa, tadi dianjurkan ada yang sifatnya tahunan, mingguan, dan sifatnya adalah harian. Yang ketiga, umayyastagfirun yufa'alfirullahu. Orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Ini salah satu, Pak. Kenapa doa kita itu belum dijabah barangkali sampai saat ini? Bisa jadi dosa kita masih banyak, Pak. Tahu ini
satu air di aqua, airnya ditutup pakai apa? Pakai segel lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah yang dari mana? Yang dari bumi nggak bisa naik ke langit, yang dari langit nggak bisa turun ke bumi. Kenapa demikian? Ada tutupnya. Maka tutupnya harus diapain? Dibuka. Orang kalau kebanyakan dosa, kebanyakan hilaf, kebanyakan salah, ya tadi doanya belum dijawab mungkin sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena tadi kita disuruh untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Apalagi tadi kita bertepatan di bulan Rajab. Ada satu hikayat di mana seorang tabi'in hidup di zaman itu, Pak. Itu kerjaannya adalah benar-benar manusia yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kerjanya judi, tiap hari kerjanya maksiat, tiap hari kerjanya pakai kamar, pakai botol. Nggak sampai hari itu botol efeknya apa? Kecil. Jadi kayak gitu. Itu di zaman tabi'in. Ada orang yang memang nggak pernah melakukan kebaikan, sampai mungkin dia mendengar ada sahabat atau ada ulama di saat itu menyampaikan tentang keutamaan bulan Rajab. Siapa saja yang memang minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa dan salahnya, maka Allah akan ampuni. Masuk di tanggal 1 Rajab, orang itu berhenti tidak minum minuman, tidak berbuat maksiat, benar-benar taubatan nasuhan. Suatu ketika enggak lama masuk di bulan Rajab dan dia taubat kepada Allah, orang ini mati, Pak. Orang ini mati. Kemudian ada tabi'in melayat, kalau kita takziah sama orang itu orang yang sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat banyak yang pada takziah. Orang heran, bahkan mukanya bercahaya, orang ini diberikan anugerah oleh Allah luar biasa. Sampai di tabi'in itu ada yang mimpi. Nah, ini kadang-kadang mimpi itu bisa jadi petunjuk, Pak. Karena hampir syariat yang dibawa oleh nabi terdahulu ataupun Nabi kita Muhammad itu melalui ilham berupa mimpi. Contoh Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya lewat mana? Lewat mimpi. Siapa lagi? Kisah tentang air Zam-Zam yang pada hari ini masih mengeluarkan di Saudi Arabia. Itu dari mana? Mimpi. Siapa yang mimpi? Abdul Muthalib. Siapa lagi? Ketika syariat azan Rasulullah sampai di kota Madinah, sahabat pada diskusi bagaimana mengumpulin orang Islam untuk datang ke masjid. Pada saat itu dibikin oleh Rasulullah adalah datang di kota Madinah, masjid Kuba yang dibuat. Cuman gimana nih biar orang kumpul ketika masuk azan? Ada satu isyarat, ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan trompet? Kata Rasul, jangan. Trompet itu adalah tradisi orang Yahudi. Ya Rasulullah, bagaimana menggunakan lonceng? Jangan. Lonceng itu adalah tradisi Nasrani. Sahabat usul lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan api? Kata Nabi, jangan. Api itu tradisi Majusi. Tapi 3 alat itu bisa mengumpulkan orang, Pak. Coba sekarang kalau ada api gede, banyak kalau berjumlah. Itu bisa mengumpulkan orang tuh. Cuma ditolak semua itu tradisi-tradisi orang-orang ahli kitab. Sampai mimpi Abdullah bin Zaid, apa mimpinya? Mimpinya pada saat itu ada seorang sosok laki-laki, dia berhutang mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai kalimat la ilaha illallah. Hal itu dikonfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi nih. Mimpi saya begini dan begini. Apa kata Nabi? Jadikan kalimat itu untuk menyeru umat Islam ketika masuk dalam waktu sholat. Itu tradisi dari mana? Dari mimpi, Pak. Ternyata mimpi itu bisa menjadi sebuah petunjuk dan hidayah. Nah, di zaman tabi'in itu mimpi sahabat. Apa mimpinya? Ini orang pendosa di alam kubur itu bukan mimpi diazab, tapi diberikan sebuah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tabi'in ini penasaran, pendosa, kamu ini di dunia nggak pernah nih melakukan ibadah kepada Allah. Jangankan ke masjid, jangan ke sholat, tiap harinya kayak kapan? Kok tiba-tiba mendapatkan keluasan nikmat dalam kubur? Apa yang dikatakan pendosa?
saya ketika masuk di bulan Rajab minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mendapatkan nikmat umur pada saat itu. Apa yang menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya bulan ini bulan yang mulia, ini kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bulan ini kita sudah merenungkan dosa dan salah kita, tidak menutup kemungkinan Sya'ban nanti ibadah kita lebih lancar, apalagi di bulan Ramadan. Sehingga ulama katakan Rajab ini bulan kita nanam amal kebaikan. Besok Sya'ban bulan dimana kita menyirami, namanya Syahrul Saqi. Ramadan adalah Syahrul Hasad, dimana kita untuk manen. Jangan berharap manen kalau nggak pernah nanam. Yang udah nanam aja kadang-kadang gagal panen. Ya, jangan berharap Ramadan akan menjadi bulan yang mulia kalau kita nggak mulai dari bulan Rajab ini. Inilah salah satu anjuran kita di bulan ini untuk berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang kita panjatkan setiap malam potensi Allah berikan siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan istiqomah dalam kita beribadah kepadanya. Amin ya rabbal